Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan teman-teman semuanya, nama saya Syaif Alwan Sugiharto di SMA Future Gate mengajar sebagai guru kimia. Insya Allah pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi informasi mengenai sistem akademik di perguruan tinggi di luar negeri ataupun di dalam negeri. Tapi insya Allah kali ini kita akan membahas sistem akademik di dalam negeri, ya, perguruan tinggi di dalam negeri. Sebelum itu, saya ingin bertanya nih ke teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, kuliah itu penting nggak sih? Nah, pasti banyak ya dari kita yang, penting Pak, enggak juga, pentingan kerja, langsung nyari duit, gitu ya. Oke, tapi kali ini izinkan saya untuk memberikan poin-poin kenapa sih kuliah itu penting buat kita ya, gitu. Nah, yang pertama, yang pastinya adalah kuliah itu penting karena sebagai proses untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam diri kita gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman dulu mungkin ya di sekolah kita banyak belajar mata pelajaran yang banyak itu PKN lah, matematika lah, kimia lah, fisika. Nah, kali ini di perguruan tinggi itu teman-teman memiliki kesempatan untuk mendalami salah satu aspek mata pelajaran. Misalnya antum ingin fokus untuk belajar kimia. Oke, berarti teman-teman bisa mendalami kimia itu sendiri di perguruan tinggi. Begitupun dengan meningkatkan keterampilan teman-teman, baik itu keterampilan pemecahan masalah, ya problem solving, lalu tanggung jawab, mandiri. Intinya keterampilan yang memang diperlukan ya di kehidupan kita sehari-hari itu kita bisa dapatkan ilmu-ilmu tersebut ketika kita berkuliah. Lalu yang selanjutnya sebagai peluang ya untuk peningkatan karir. Jadi kalau teman-teman kebanyakan dari kita itu termasuk dari Gen Z ya. Mungkin termasuk saya juga kali ya. Nah, dengan kita kuliah memang tidak bisa kita katakan 100% ya menjamin ya. Tapi setidaknya berpeluang tinggi untuk kita bisa meningkat karir di kehidupan pekerjaan kita. Ya, baik sebagai guru ataupun sebagai karyawan. Jadi dengan adanya kita kuliah itu bisa membantu kita untuk meningkat karir kita, gitu ya. Lalu yang selanjutnya itu membangun jaringan dan hubungan, ya. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman sekolah, oke, teman-temannya ya udah sesama teman sekelas ataupun teman angkatan, ya hanya di situ aja gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman kuliah, teman-teman memiliki kesempatan untuk berteman dengan orang dari luar kota, baik dari Jawa Barat, baik dari Jakarta, baik dari Papua, bahkan kalau misalnya teman-teman kuliah itu masuk di kelas internasional, teman-teman punya kesempatan dan bisa berelasi dengan orang-orang dari luar negeri, gitu ya. Dan itu sangat penting sekali, dibangun jaringan ataupun hubungan itu untuk membantu kita juga ke depannya, gitu. Lalu selanjutnya itu ada pengembangan pikiran kritis gitu ya. Karena kalau misalnya dulu teman-teman sekolah gitu ya, pikirannya ya masih stuck di situ aja gitu ya. Karena mungkin teman-teman merasa terbebani dengan mata pelajaran yang sangat banyak itu. Nah, ketika teman-teman fokus mendalami salah satu ilmu pengetahuan ya, misalnya kimia atau fisika gitu. Nah, teman-teman bisa semakin kritis untuk mendalami ilmu tersebut. Gitu. Ataupun ilmu-ilmu lainnya yang memang sekiranya teman-teman butuhkan. Gitu. Lalu selanjutnya adalah kontribusi pada masyarakat. Nah, jadi kalau misalnya di dalam negeri ini sangat penting sekali teman-teman, karena sebagai salah satu tujuan pendidikan juga ya di Indonesia adalah diharapkan orang-orang yang berkuliah itu bisa memberikan dampaknya dari hasil pendidikannya ke masyarakat. Ya, jadi bisa bermanfaat untuk masyarakat gitu. Jadi ilmunya bisa disalurkan ke masyarakat, tidak hanya disimpan di diri kita sendiri aja. Gitu. Lalu yang selanjutnya adalah yang pastinya sebagai penghargaan pribadi. Karena lagi-lagi teman-teman, ini adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi kita yang bisa
berkuliah, ya apalagi kalau misalnya teman-teman merasa, oh di keluarga saya nih belum ada yang kuliah sama sekali, dan saya yang harus berkuliah, dan itu pasti bakal menjadi kebanggaan tersendiri buat teman-teman, gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di pembelajaran di kuliah itu apa aja sih yang menjadi dasar-dasar gitu ya, yang biasanya ada di perkuliahan. Yang pertama, kita sama-sama bahas dari seragam dulu deh. Seragam mahasiswa. Ini itu beda banget teman-teman dengan yang dulu teman-teman sekolah. Kalau di sekolah biasanya Senin itu putih-putih atau putih abu-abu, terus Selasa putih abu-abu lagi misalnya, terus Rabu pramuka, Kamis batik gitu. Ataupun misal kalau di FG itu pakai t-shirt, polo ya, lalu hari Jumatnya pakai gamis. Nah, tapi kalau di kuliah itu teman-teman bebas mau pakai baju apapun selagi masih dalam koridor yang syariat ya. Pokoknya tetap ada koridor-koridor atau batasan-batasan yang diperbolehkan. Jadi tidak terbuka, jadi tetap menutup aurat ya. Intinya bebas tapi tetap rapi dan sopan ya. Lalu selanjutnya itu dosen. Jadi kalau misalnya dulu teman-teman sekolah pengajarnya adalah disebutnya guru, nah tapi kalau di kuliah itu disebutnya dosen. Dan dosen itu memiliki banyak sifat teman-teman. Tidak seperti guru yang selalu terus berusaha untuk mengingatkan teman-teman untuk belajar, tapi kalau dosen itu tidak seperti itu. Ya, jadi teman-teman harus memahami karakteristik setiap dosen yang akan teman-teman jumpai. Lalu yang ketiga itu ada mata kuliah. Nah, jadi mata kuliah itu simpelnya adalah pelajaran-pelajaran atau course-course yang memang teman-teman harus ambil untuk mencapai SKS yang ditentukan untuk lulus dari kuliah tersebut. Nah, sekarang kita akan bahas jenis-jenis mata kuliah yang ada di perguruan tinggi. Yang pertama itu ada mata kuliah wajib, lalu mata kuliah umum, dan mata kuliah fakultas atau universitas. Di mana ketiga mata kuliah ini itu biasanya ya, yang saya tahu itu adalah wajib dituntaskan ya. Jadi kalau misalnya ya saya ada yang nggak lulus nilainya jelek ya, mau nggak mau harus ngambil ulang lagi mata kuliah tersebut. Intinya wajib dituntaskan. Lalu ada satu mata kuliah lagi yaitu jenisnya yang pilihan. Di mana mata kuliah pilihan ini sifatnya itu untuk melengkapi SKS yang kurang. Nah biasanya kalau mata kuliah pilihan dan mata kuliah wajib ini yaitu mata kuliah dari program studi yang teman-teman ambil. Seperti itu. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang waktu belajar. Apa sih perbedaan waktu belajar di sekolah sama di kuliah? Oke, kalau mungkin kalau di sekolah ya, teman-teman ini masih ada diatur ya. Jadi diatur. Diaturnya itu terstruktur ya. Terstruktur ya. Misalnya dari jam 07.00 sampai 16.00. Nah, ini teman-teman belajar terus kan dari pagi sampai jam 7 pagi sampai jam 4 sore gitu kan. Ya pasti ada sih diselipin istirahat gitu ya. Nah ini kalau sekolah terstruktur. Karena memang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan di sekolah. Tapi kalau kuliah teman-teman tidak seperti itu. Nah kalau di kuliah itu waktu belajarnya ya disesuaikan dengan, atau waktu kuliahnya disesuaikan dengan mata kuliah yang teman-teman ambil itu di jam berapa. Bisa saja teman-teman kuliah itu di jam 15.00. Jadi hari itu hanya kuliah di jam 15.00 sampai 16.00. Jadi hanya itu aja. Jadi paginya ngapain? Ya nggak kuliah gitu. Jadi bisa dimanfaatkan teman-teman untuk belajar mandiri. Seperti itu. Jadi sudah tidak terlalu terstruktur seperti di sekolah ya. Karena memang sudah dibagi-bagi jamnya, waktunya dari pihak universitas atau pihak program studi. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya adalah sumber belajar. Nah kalau teman-teman mungkin dulu sekolah ya, terutama mungkin di SMA Future Gate itu teman-teman ketika sekolah sudah disediakan modul ya, modul yang sudah rapi, terstruktur, dan kalau misalnya teman-teman nggak mau pusing untuk nyari-nyari sumber belajar lain dan teman-teman hanya belajar dari modul itu saja, biasanya sudah cukup gitu, karena memang guru kita sudah membuat modul itu seefisien mungkin dan semudah mungkin untuk teman-teman pelajari. Sedangkan kuliah teman-teman ini tidak seperti itu. Teman-teman harus yang namanya
mungkin datang ke perpustakaan ya, ya, ataupun mungkin teman-teman harus membeli buku sendiri gitu ya. Membeli buku sendiri karena di kuliah itu teman-teman tidak disediakan buku yang diberi satu-satu gitu, dikasih satu, saya dapat, terus mereka dapat, itu enggak. Jadi bisa aja dari teman kita yang nggak ada buku buat belajar kayak gitu. Jadi mau nggak mau kita harus beli sendiri, harus cari bukunya sendiri, baik itu yang sifatnya bukunya fisik ataupun yang online ya, seperti e-book seperti itu. Contohnya kalau saya dulu pas kuliah pakainya e-book seringnya karena nggak mampu beli buku fisik seperti itu ya. Oke. Nah, lalu istilah dalam perkuliahan itu banyak banget teman-teman ya, yang mungkin kalau di sekolah tuh jarang ada ya gitu ya. Nah, salah satunya yang sering terdengar itu ada SKS ya. SKS itu singkatan dari Satuan Kredit Semester gitu ya. Jadi kalau di sekolah itu gampangnya jam pembelajaran. Misal dulu kalian teman-teman belajar kimia di sekolah itu kimianya 2 jam pelajaran atau 1 sesi. Nah, 1 sesi itu disebutnya 1 SKS seperti itu kalau di kuliah. Lalu ada KHS, KRS dulu. Ada KRS. KRS itu kartu rencana studi. Jadi kartu yang berisi rencana studi teman-teman selama 1 semester. Lalu ada KHS, kartu hasil studi, ada KTM, kartu tanda mahasiswa. Kayak misalnya teman-teman dulu sekolah kartu pelajar ya. Lalu ada juga Korprodi ataupun Kaprodi, ya, kepala program studi atau koordinator program studi. Lalu ada juga DHS, daftar hasil studi. Lalu ada juga Siakat ya. Siakat itu sistem informasi akademik, di mana di website itu teman-teman menginput mata kuliah yang teman-teman ingin ambil di 1 semester itu, ataupun informasi-informasi akademik lainnya. Lalu ada juga istilah ASDOS, asisten dosen gitu ya. Nah, biasanya asisten dosen ini dia diisi oleh dosen juga, tapi ada juga beberapa dari mahasiswa yang mengajukan diri sebagai asisten dosen ya. Seperti itu. Lalu ada lainnya itu ada ASLab ya. ASLab itu asisten laboratorium. Jadi kalau teman-teman kuliah nanti mengambil rumpun IPA ya, contohnya biologi, kimia, fisika, lalu rumpun-rumpun kedokteran, kesehatan. Nah, itu biasanya teman-teman akan ada mata kuliah praktikum. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman ikut mata kuliah praktikum ini, teman-teman juga memiliki kesempatan mengajukan diri untuk sebagai ASLab, asisten laboratorium, untuk membantu dosen yang bersangkutan gitu ya, yang mengampu mata kuliah praktikum tersebut. Nah, lalu ada juga Prodi. Prodi itu adalah singkatan dari program studi. Ada juga Simpresmawa atau sistem prestasi mahasiswa, UKM, unit kegiatan mahasiswa. Lalu ada dosen PA gitu ya, dosen pembimbing akademik ya. Kalau misal dulu di sekolah teman-teman kenal namanya wali kelas ya. Nah, kalau ini namanya dosen pembimbing akademik, dosen PA gitu ya. Bukan PA beneran ya. Jadi itu singkatan ya. Nah, tapi memang kalau dari pengalaman saya, dosen PA ini juga tidak terlalu bahasanya, mengingatkan terus-menerus mengenai kemajuan akademik kita. Jadi mau nggak mau kita harus secara sadar dan secara mandiri melapor kemajuan dan progres akademik kita ya, kuliah kita ke dosen PA kita gitu. Lalu ada juga matkul ya, atau singkatan dari mata kuliah. Lalu ada Bakum, Biro Akademik Kemahasiswaan dan Humas, dan juga ada Kating ya, kakak tingkat nih. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti masuk kuliah, nah, yang udah kuliah duluan itu disebutnya Kating, kakak tingkat teman-teman di perkuliahan gitu ya. Dan masih banyak istilah-istilah lainnya yang mungkin di setiap universitas itu berbeda-beda, tapi masih sama maknanya. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini ada contoh kartu rencana studi ya. Kebetulan di sini ada contoh kartu rencana studi punya saya ya. Nah, di sini isinya itu daftar mata kuliah yang kita ambil selama 1 semester. Contohnya di sini ada mata kuliah praktik keterampilan mengajar, ada seminar praskripsi, terus reaksi senyawa organik mekanisme, pengembangan bahan ajar, lalu ada pengembangan media gitu. Jadi itu mata kuliah, daftar mata kuliah yang saya ambil atau kita ambil selama 1 semester ke depan gitu. Nah, nanti akan ditotal nih, ada berapa nih masing-masing mata kuliahnya, SKS-nya. Lalu ditotal dalam 1 semester itu saya mengambil atau kita mengambil sebanyak 19 SKS, misalnya seperti itu.
Nah, lalu selanjutnya ada kartu hasil studi. Kalau misalnya tadi kartu rencana studi itu adalah daftar mata kuliah yang akan kita ambil selama 1 semester, kalau kartu hasil studi adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah kita ambil selama 1 semester tersebut, gitu ya. Contohnya di sini nilainya sudah keluar nih, oh nilainya A, gitu ya. Ya, ini sengaja dimunculinnya yang bagus gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi isinya adalah daftar nilai mata kuliah yang sudah kita ambil. Nilainya berapa nih kita dapat? Apakah lulus ataukah harus harus mengulang mata kuliahnya? Nah, nanti juga bakal muncul yang namanya IP atau indeks prestasi yang sudah kita peroleh di semester tersebut dari kartu hasil studi kita. Nah, selanjutnya adalah sistem penilaian di sekolah. Ya, kalau sistem penilaian di sekolah itu kan teman-teman tahu ya, misal ada namanya KKM ya, KKM ya. KKM itu kan kriteria ketuntasan minimal ya. Kalau misal di sekolah biasanya 75 gitu ya. Nah, teman-teman harus dapat nilai 75 biar dianggap sudah mencapai kompetensi dari ilmu pengetahuan atau mata pelajaran tersebut. Ya, biasanya juga nanti ada angka-angkanya dan juga predikat hurufnya ya, A, B, C, atau D. Ya, biasanya terbatas hanya 4 huruf itu aja. Tapi kalau misalnya di kuliah, nah ini lebih detail lagi untuk rentang nilainya. Jadi misalnya di sini ada teman-teman dapat nilai 81 sampai 100. Berarti nilai 81 sampai 100 itu nanti huruf nilainya adalah A dengan bobotnya itu adalah 4. Lalu seterusnya misal Amin itu 78 sampai 81, lalu B plus dari 75 sampai 78 dan seterusnya. Dan lagi-lagi untuk rentang ini biasanya nanti disesuaikan dengan kebijakan akademik ya, kebijakan akademik kampus masing-masing gitu ya. Jadi bisa saja berbeda-beda setiap kampusnya untuk rentang nilai angkanya atau hurufnya gitu ya. Nah, dan juga perlu teman-teman ketahui, kalau misalnya tadi di sekolah itu, kalau misalnya kita dianggap mencapai kompetensi adalah harus mendapatkan nilai 75, nah kalau di perkuliahan, contohnya saya di UNJ, itu kalau misalnya kita mau lulus mata kuliah, minimalnya adalah nilainya C, di mana C itu antara 55 sampai 60. Nah, itu sudah dianggap lulus tuh mata kuliahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah lulus mata kuliahnya, ya teman-teman silakan boleh nggak ngambil lagi, ataupun kalau misalnya ngerasa teman-teman jelek banget, mau ngambil lagi ya, mau dibener nilainya. Nah, berarti silakan teman-teman bisa memperbaiki nilai tersebut di semester selanjutnya atau 1 tahun ya, kalau saya di UNJ. Dan umumnya di universitas lainnya seperti itu. Ya, untuk memperbaiki nilai gitu ya. Karena ada juga mata kuliah terutama mata kuliah program studi ya, yang memang menunjang sekali untuk mata kuliah selanjutnya. Jadi minimalnya harus B misalnya. Misalnya kalau saya kimia dasar nilainya harus B untuk di semester 1, karena nanti di semester 2 kimia dasar 2 itu saya bisa ngambil mata kuliah tersebut. Jadi itu ya, ada syarat-syaratnya yang harus teman-teman ketahui dan harus teman-teman tanya mungkin ya ke kakak tingkat ataupun ke program studi teman-teman masing-masing gitu ya. Nah, selanjutnya syarat kelulusan. Nah, kalau syarat kelulusan itu untuk sekolah biasanya kita kenal ada ujian nasional gitu ya, UN. Ya. Ada juga sekarang itu sudah tidak ada UN, jadi digantinya dengan US ya, atau istilah sekarang itu PSAJ gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau lulus dari sekolah, teman-teman harus menyelesaikan ya ujian ini gitu ya. Nah, sedangkan kalau kuliah, teman-teman ada namanya harus menyelesaikan tugas akhir ya, yaitu berupa apa? Iya, betul, skripsi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya S1 ya, jadi ini untuk S1. Ya, untuk S1 itu skripsi. Jadi teman-teman harus menyelesaikan skripsi, melaksanakan penelitian teman-teman gitu ya, yang pastinya dibantu dengan oleh dosen pembimbing skripsi teman-teman. Nah, ketika selesai sidang, nah teman-teman dinyatakan lulus dari perkuliahan. Nah, namun lagi-lagi skripsi ini juga bisa saja teman-teman sudah sidang, tapi ternyata belum lulus. Loh, kok bisa? Ya, bisa aja. Berarti dilihat mungkin dari SKS-nya. SKS yang teman-teman ambil
masih kurang gitu ya. Masih kurang dari tadi berapa? 145 SKS gitu ya. Jadi belum memenuhi 145 SKS ya. Jadi kalau misalnya belum memenuhi 145 SKS ya, yang sudah ditambah dengan skripsi 6 SKS misalnya kalau saya di UNJ, itu berarti teman-teman belum bisa lulus dari kampus gitu. Jadi mau nggak mau teman-teman harus menyelesaikan mata kuliah yang memang dirasa wajib dan harus diselesaikan gitu. Sehingga SKS-nya terpenuhi dan teman-teman bisa sidang dengan tenang dan lulus dengan nilai yang baik. Amin. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang perlu teman-teman waspadai adalah tindakan plagiarisme. Nah, ini sangat harus dihindari ya teman-teman dan dijauhi tindakan plagiarisme. Plagiarisme itu apa sih? Simpelnya adalah plagiarisme itu adalah suatu tindakan curang ya, mengcopy karya orang lain dan mengakui karya orang lain itu adalah karya kita sendiri tanpa mengutip atau mencantumkan nama dari orang tersebut gitu ya. Jadi misalnya si A punya karya B gitu, memiliki karya puisi gitu ya. Jadi seharusnya kalau misalnya kita ingin mencantumkan puisinya si A ini di tulisan kita misalnya, ya mau nggak mau kita harus mengutip si A ini di tulisan kita yang terdapat puisinya si A gitu. Nah tapi kalau misalnya kita nggak mencantumkan, itu sama saja kita sudah melakukan tindakan plagiarisme. Dan ini sangat dilarang teman-teman di dunia akademik ya. Dan umumnya ini terjadi ketika teman-teman mungkin sudah stuck gitu ya. Kalau ngerjain skripsi, aduh ini skripsi bingung banget gimana ngerjainnya gitu ya. Itu udah penyakit umum mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Jadi mau gak mau dia akhirnya menghalalkan segala cara untuk saya harus lulus tepat waktu gitu. Akhirnya dia mengcopy skripsi dari temannya. Dan itu sangat dilarang. Jadi itu tidak diperbolehkan dan tidak dibenarkan di dunia akademik gitu. Jadi harus dihindari ya teman-teman untuk tindakan plagiarisme. Nah, selanjutnya hal-hal apa saja sih yang perlu teman-teman perhatikan selama perkuliahan gitu ya. Yang pertama yang pastinya yaitu menjaga agama Allah Azza wa Jalla ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi kuliah itu teman-teman gak cuma hanya sekedar kuliah pulang gitu ya. Tapi tanpa mengindahkan panggilan-panggilan Allah seperti sholat, mengaji, ya mentadaburi Al-Quran. Nah itu jangan sampai seperti itu teman-teman. Jangan sampai kita itu menjadi salah satu hambanya yang kufur nikmat. Kan kita sudah diberikan nikmat bisa berkuliah, jadi kita harus mensyukurinya dengan kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu yang selanjutnya ada mencari teman-teman yang soleh teman-teman. Karena seperti yang sudah dibahas sebelumnya oleh pemateri sebelumnya, bahwa di perkuliahan itu teman-teman akan melihat atau mengetahui banyak sekali macam-macam orang gitu. Ada yang nggak jelas, ada yang jelas, ada yang lurus, ada yang belok gitu ya. Ada yang selalu mengajak kita ke kebaikan, ada yang memancing kita untuk menuju ke jalan yang salah. Nah, itu kita harus berusaha untuk mencari teman-teman yang selalu mengajak kita kepada jalan kebaikan. Ya, selalu mengingatkan kita untuk sholat misalnya dan lain-lain gitu ya. Seperti hadis dari Rasulullah, almar'u ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil, yang artinya agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Jadi ini sangat penting sekali ya teman-teman untuk mencari teman-teman yang soleh. Lalu yang ketiga adalah mengikuti kajian-kajian ilmiah yang berdasarkan pemahaman salaf. Teman-teman. Karena lagi-lagi di perkuliahan itu banyak teman-teman akan menjumpai golongan-golongan Islam yang banyak sekali. Ya, baik yang dia itu yang ahlu sunnah, baik itu ada juga yang syiah, baik itu ada juga yang ateis, ya, murjiah, jahmiyah, qadariyah, dan semuanya itu ada semua di perkuliahan. Karena kita multi etnis gitu ya, berkumpul di satu tempat, misalnya di UNJ, misalnya di UI, ya. Jadi kita bakal menemui banyak pemahaman Islam yang lainnya. Jadi kita harus senantiasa istiqomah untuk mengikuti
kajian-kajian yang berpemahaman salaf untuk setidaknya merecharge iman kita, gitu ya teman-teman. Lalu yang keempat yaitu adalah senantiasa berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena lagi-lagi teman-teman, kita ini adalah manusia yang lemah, jadi kita harus senantiasa meminta pertolongan pada Allah untuk diteguhkan hidayah dan iman kita untuk terus berpaham di jalan yang lurus gitu ya, di jalan Allah yang lurus. Gitu. Jadi kita selalu meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, semoga Allah selalu memberi kemudahan untuk segala niat baik kita semuanya teman-teman. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai materi tentang sistem akademik di perguruan tinggi. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan setidaknya bisa menjadi gambaran atau bayangan teman-teman nanti di perkuliahan itu harus ngapain sih gitu ya, untuk teman-teman kuliah di kampus nanti. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih jazakumullahu khairan kepada SMA Future Gate, terutama yang sudah memfasilitasi acara ini ya, terutama kepada divisi FG College dan juga Strategic Media dari SMA Future Gate yang telah memfasilitasi dan mendukung acara ini. Jazakumullah khairan. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.